Sik. Ya. Dengan ini kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, tamu yang luar biasa, Abah Kiai Haji Muhammad Nurholis Mukhlis PSAS PDI, pengasuh Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah Tambak Selo Wirosari Grobogan. Pada malam hari ini, di bulan yang luar biasa ini, di bulan yang mulia ini, kita akan mengaji bersama dengan Abah Kiai Muhammad Nurholis Mukhlis PSAS PDI. Langsung saja nggih, Abah. Oh iya. Di bulan yang suci mulia ini, Abah, kita akan membahas tentang siam atau puasa di bulan Ramadan. Menurut Abah Yai, apa tata krama atau adab khusus untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan? Oh ya, jadi karena ibadah puasa ini adalah instruksi langsung dari Sang Maha Kholik. Jadi puasa itu bukan instruksi presiden atau raja ya, tapi puasa itu adalah merupakan instruksi langsung dari sang pemilik alam jagat raya, dari sang pencipta seluruh manusia. Maka instruksi yang disampaikan ya itu harus dilakukan dengan tata cara yang sangat-sangat luar biasa supaya instruksi dari Sang Maha Pencipta ini bisa terlaksana dengan sempurna. Jadi diperlukan satu rekayasa atau aturan ya, aturan-aturan yang sangat mengikat sekali dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu saya katakan tadi ya, merupakan sebuah instruksi dari Sang Maha Kholik, sebagaimana ayat yang telah ma'ruf kita ketahui bersama, kutiba alaikumus ya, kamu ya telah aku wajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Terus Allah memberikan sebuah gambaran, bukan hanya kamu yang aku wajibkan, tapi orang-orang sebelum kamu itu juga aku telah wajibkan gitu. Ini mengandung arti kalau bisa kamu puasa itu ya seperti orang-orang yang sebelum kamu gitu loh. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah aku wajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu. Siapa? Orang tua kamu, nenek kamu, buyut, mbah, canggah, utek-utek surut, sampai orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad. Artinya masalah puasa ini perlu ada penanganan khusus, tata cara
pelaksanaannya, ya. Kalau kita tengok fungsi daripada puasa itu kan la'allakum tattaqun. Jadi ketika Allah menginstruksikan kepada seluruh manusia, tentunya yang memiliki sebuah keyakinan kepada Allah, maka dia berkewajiban puasa. Lah, puasa ini memiliki sebuah tujuan utama, yaitu la'allakum tattaqun. La'allakum tablughuna maratibut taqwa. Jadi agar supaya kalian itu bisa menduduki apa? Satu tempat, yang tempat itu bernama istana takwa. Karena ketika kalian atau seorang muslim telah masuk dalam alam takwa, maka di situ ada jaminan langsung dari Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang telah menduduki satu tempat alam takwa, maka seluruh kesulitan yang dia alami, karena memang dunia ini kan tempat masalah, ya. Nah, maka ketika kita sudah masuk ke dalam alam takwa, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa telah menduduki satu alam takwa, maka seluruh kesulitan akan dijamin oleh Allah, diberi jalan keluar. Kita tidak usah mencari jalan keluar. Nah, ini karena puasa ini adalah sebuah instruksi langsung dari Sang Maha Pencipta, maka diperlukan aturan-aturan, tata cara khusus untuk melakukannya, supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai apa yang diinginkan oleh Sang Maha Pencipta yang telah memberikan instruksi perintah langsung. Salah satu contoh, kalau kita ini mendapat undangan, ya, misalnya satu acara workshop penguatan kepala sekolah, ya, tentunya di situ ada tata cara aturan supaya apa? Supaya kita ini ketika memimpin satu instansi menjadi kuat. Nah, kita diinstruksikan oleh Allah untuk berpuasa, tentunya supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, tentunya perlu direkomendasikan tentang tata cara. Bahasanya kalau Jawa itu unggah-ungguh, nah, gitu, ya, unggah-ungguh. Lah, apa tata cara yang harus kita lakukan, ya? Nah, tentunya bagi orang yang telah melakukan puasa, supaya puasanya ini sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Allah Sang Maha Pencipta, kita harus mengetahui tata cara dalam berpuasa. Yang pertama, ayyakufa lisanahu wa sa'ira jawarihi anil maharimi wal atham. Jadi orang yang puasa ini yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan, yang perlu diawasi, itu menahan lisan dan seluruh anggota tubuh, mulai pandangan, mata, penglihatan, pendengaran,
otak, akal, pikiran. Ini semua harus kita jaga, terutama lisan kita, ya. Dijaga dari mana? Anil maharim, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wal asam, sesuatu yang menumbuhkan dosa. Jadi bagi orang yang berpuasa itu bukan amalnya dulu, tapi menjaga dulu dari apa? Sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang menumbuhkan dosa, terutama lisan kita, karena manusia ini yang paling berat menahan lisan. Jadi supaya apa? Tahqiqon lima nasyam. Jadi benar-benar puasa ini sesuai dengan tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Apa arti puasa? Arti puasa adalah al-imsak, menahan. Nah, menahan. Jadi aturan atau tata cara yang harus diperhatikan kepada orang yang melakukan puasa, yang pertama ini, karena ini instruksi dari Sang Maha Pencipta langsung, maka kita harus perhatikan tata cara. Kalau kita ini melakukan instruksi presiden, otomatis ada SOP-nya, ya kan? Ada SOP-nya yang harus dipatuhi, apalagi ini instruksi dari Sang Maha Khalik. Maka pertama kali bagi orang yang berpuasa ini ayyakuffa lisanahu wa sa'ira jawarihahu anil maharim wal asam, harus bisa menahan diri, terutama lisannya dan seluruh anggota jiwanya. Itu ya yang perlu dipersiapkan. Ya, Pak, tadi kan sudah membahas tentang tata krama atau ada puasa yang luar biasa sekali tata kramanya. Setelah itu apakah ada faidah-faidahnya kalau orang yang melakukan puasa? Mungkin ada. Oh ya, sebelum kita membahas tentang faidah, ya, jadi saya tambahi lagi tentang masalah tata cara, ya. Jadi begini, sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah mengatakan asyamu junnah. Jadi puasa itu menjadi benteng dari perbuatan dosa, benteng dari perbuatan yang menjurus ke sesuatu yang diharamkan, terus benteng dari segala bentuk dosa yang lewat dari pendengaran, penglihatan, otak, akal, pikiran. Ini puasa, ini saya sampaikan dulu itu ya. Terus Rasulullah berpesan, karena puasa ini sebagai benteng, maka fala yarfus, jangan kamu kotori. Yarfus itu apa artinya? Yarfus itu adalah qaulul fahis, ya. Qaulul fahis itu ucapan yang kotor. Wala yajhal ay bil af'alil qabihah, dengan perbuatan yang tidak baik. Ini kita masih masuk ke adab tata krama, karena puasa ini adalah sebagai benteng, ya, dari segala kemaksiatan, segala perbuatan yang menjurus ke dosa, menjadi benteng dari perbuatan yang diharamkan. Maka
Rasulullah mengatakan kalau kamu puasa ya jangan sekali-kali kamu kotori dengan perbuatan, perkataan tadi, lesan tadi toh harus dijaga, jangan kamu kotori dengan kata-kata. Artinya kita betul-betul harus bisa menjaga lisan kita ya, menjaga lisan kita lah, terutama diri kita dulu ya, diri kita itu harus kita bentengi, kita pokoknya wis angger wis nawaitu shauma ghatin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhal lillahi ta'ala. Ketika sudah mulai fajar sotik itu terbit sampai terbenam matahari, kita tidak boleh ya melakukan perkataan, ucapan, tindakan, perbuatan yang kotor. Ini yang harus kita ketahui dulu. Kedua, kita harus bisa menjaga perbuatan yang diharamkan oleh Allah, nyolong, gosok, apalagi ya korupsi, ya harus kita kolusi. Ini sebenarnya kalau seluruh bangsa Indonesia melakukan puasa dengan tata cara adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ini korupsi, kolusi, nepotisme ini akan hilang, tidak ada ya, karena masih minimnya masyarakat kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini belum pada porsi yang diinginkan oleh Allah. Maka kolusi, korupsi, nepotisme, pencurian, gosok ini masih apa? Jalan. Nah, ketika kita bisa membentengi sesuatu yang ada di dalam diri kita, ya namanya manusia ya, pasti kan ada gesekan-gesekan pergaulan antar sesama manusia. Nah, kalau kita sudah oke, tapi ndelalah ono wong njaba tangga utawa kanca yang membuat kita jengkel, atau dia marah, atau dia itu apa misoi awake dhewe, menghina, apa sikap kita? Nah, karena kita harus bisa menahan, ya kita harus. Nah, maka Rasulullah mengatakan wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau kita sudah bisa membentengi diri kita dari segala bentuk perbuatan yang kotor, ya perbuatan yang kotor itu, maka andaikan ada gesekan-gesekan dari luar, ya gesekan-gesekan dari luar, kita dihina, kita dicaci maki, kita tidak boleh apa? Membalas. Apa ajaran Rasulullah? Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul ini soimun marratan, 2 kali. Rasulullah mengatakan tetap kita harus bersih kukuh menahan lisan kita, menahan hati kita, menahan akal pola pikir kita. Andai kita dicaci, dihina, ya tetap apa? Hati kita mengatakan ini soimun, wahai jiwa ragaku, kamu sedang puasa. Wahai lisanku, kamu puasa. Wahai, seperti itu. Ya. Jadi memang betul-betul harus dijaga. Lah, kalau kita sudah bisa menjaga, Rasulullah memberikan sebuah janji, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallah mirrihil misik. Kalau kita sudah bisa menjaga perkataan kita, lisan kita, organ segala tubuh kita jaga, maka harganya mahal di depan Allah, di hadapan Allah. Sesuatu yang kotor, sesuatu benda yang kotor, bau mulut orang puasa ini kotor nggak? Kotor ya.
Tapi itu karena kita bisa menahan, kita ini, maka dihargai Allah atyab mirrihil misik. Lebih apa? Lebih harum, lebih iki. Maka ketika dicaci, dimaki, dihina, kita diajari oleh Allah, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau ada orang ingin membunuh, mencaci, kita tetap tidak boleh melawan dan kita katakan, wahai organ tubuhku, kamu sedang puasa, diam ya gitu. Ini tata cara. Jadi melatih hawa nafsu, lesan, pikiran kita untuk menjadi manusia penyabar itu. Ya seperti itu ya. Oke, Abah. Tadi kan Abah menjelaskan bahwasanya asyamu junnatu atau siam adalah sebuah benteng, ya Abah. Di zaman sekarang Abah banyak sekali orang itu kalau melakukan siam itu tidak sabar dalam melakukan siam. Misalkan dia siam pagi sampai sore, pada saat siangnya mungkin dalam kerjaannya dia ketemu sama anak buahnya atau mungkin temannya yang bikin dirinya itu emosi. Coba bagaimana sih Pak agar diri kita tuh bisa menjadi orang yang sabar, agar kita ini siamu, saya tuh sedang siam, bagaimana agar puasa kita tuh bisa menjadi amal yang luar biasa tuh beribadah. Oh ya, makanya gini, kalau kita ini tadi kan dikatakan Rasulullah ya, puasa ini sebagai benteng dari segala perbuatan yang diharamkan, benteng dari perbuatan yang menjurus dosa, benteng dari segala bentuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini, betul yang disamakan Bu Hurun ya. Kalau kita ini ya melakukan ibadah puasa tapi ternyata tidak bisa kuat, tidak bisa menahan dari gemburan-gemburan yang ada di dalam nafsu kita dan atau dari luar ya, maka Rasulullah menyatakan man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajjah. Ya, ini perlu digarisbawahi. Barang siapa yang puasa tapi tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, perbuatan yang kotor, perbuatan yang dia tidak tahan dia, karena mungkin ya pergaulan yang di luar ya, begitu kuatnya menggerogoti keimanan kita, pergaulan kita, maka ketika manusia berpuasa tapi tidak bisa menahan ya dari godaan-godaan yang ada di luar, maka falaisa lillahi hajjah, puasanya itu zong, tidak dapat pahala apa-apa, tidak dapat pahala apa-apa. Ini sudah apa, hukum pasti, instruksi Rasulullah. Falaisa lillahi hajatun ya, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada dirinya itu mendapatkan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah, karena tujuan puasa kan la'allakum tattaqun, sehingga falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ayyatruk ta'amahu wa syarabahu. Jadi ketika tidak bisa menahan omongan-omongan yang kotor, perbuatan kotor itu, walaupun dia menahan lapar dan haus ya, lapar dan hausnya ini tidak ada sama sekali harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Terus gini Abah, banyak sekali pertanyaan mungkin ya. Biasanya orang tuh bilang puasa tuh sebagai amal, ngoten nggih.
Terus puasa tuh membuat orang menjadi ngantuk, tapi orang tuh bilang, yaudah saya tidur aja. Itu kan termasuk ibadah. Ini kok berapa, Mbak? Daripada saya puasa melakukan apa-apa malah tambah capek, ini saya tidur aja. Itu kan ibadah, ini kok berapa? Nah, ya tadi Abah sudah mengatakan. Jadi puasa itu ada aturan-aturan yang sangat sakral. Yang aturan itu langsung diinstruksikan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak hati-hati, ya, tadi apa yang sampaikan Bu Guru nih ya, wah poso iki ngene gitu ya. Intinya seperti itu. Maka Rasulullah memberikan sebuah instruksi yang sangat jelas. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Memang banyak sekali, tidak sedikit kata Rasulullah, sangat banyak sekali orang yang puasa ini puasanya tidak ada gunanya, hanya lapar dan dahaga. Ya karena tadi tidak bisa memahami tata cara puasanya. Banyak orang-orang yang berpuasa ini kan itut-itutan, elok-elokan, jadi tidak digurukan. Bagaimana umpamane seorang nyutir sepeda, nyupir mobil ya, tapi gak digurukno, gak ono sing ndampingi, buta ya ono mobil dicekel sopire dilakokno, gimana kira-kira? Ya nabrak. Begitu juga ketika puasa. Puasa ini adalah instruksi dari Sang Maha Kuasa. Apabila tidak diilmoni, ya pasti ya koyok ceritanya Bu Guru mau, wah puasa itu menjadi ngene-ngene gitu ya. Seperti itu. Jadi Rasulullah menginstruksikan secara jelas, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal aktos. Banyak sekali manusia-manusia ini, banyak sekali, berarti yang tidak banyak kan sedikit. Banyak. Rasul mengatakan banyak sekali orang yang puasa ini tidak mendapatkan apa-apa. Dia yang didapati itu hanya haus dan lapar dan dahaga. Mungkin secara zahir puasanya itu menggugurkan kewajiban ya, tapi fungsi keutamaan, tujuan dan harapan yang diinginkan oleh Allah Sang Maha Pencipta yang telah mewajibkan seluruh manusia, hamba yang iman itu untuk berpuasa, akhirnya tidak kesampaian, seperti itu. Tadi sudah jelaskan Abah tentang tata cara puasa, kemudian faidah-faidah tentang puasa. Jika Abah sudah berbicara bahwasanya tata cara adalah menguatkan diri kita agar kita bertakwa kepada Allah, kemudian menjaga pikiran perkataan, menahan lisan. Kemudian apakah ada kiat khusus untuk atau mungkin amal-amal atau amalia pada saat kita berpuasa? Mungkin ada amalan dari perintah dari Nabi atau enggak dari para ulama-ulama gitu Pak? Iya, begini, karena ibadah ini adalah sebuah bentuk amal ibadah ya, yang langsung diinstruksikan oleh Allah, maka kiat-kiat khusus yang harus dimiliki oleh setiap hamba yang melakukan puasa. Ya tadi, puasa ini akan menjadi sebuah benteng ya. Maka Rasulullah mengatakan asyamu junnatun malam yakhridha. Puasa ini akan menjadi benteng segala serangan, teror, ya, propaganda yang akan menghantam kita akan
bentengi oleh puasa itu. Malam yakhrikha, sekiranya puasa itu kalau tidak dibakar, bentengnya ini agak dibakar, ya bisa membentengi, tapi kalau terbakar ya tidak bisa. Apa kiat-kiat khususnya? Bikadzabin au ghaibatin au ghibah. Jadi selama puasa itu tidak dikotori, maka tidak dibakar atau dirusak bahasanya ya, maka akan menjadi benteng. Nah terus sahabat kata, dirusak dengan apa ya Rasulullah? Bikadzab, dengan bohong. Kiat-kiat khusus apa? Kiat-kiat khusus yang harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa, tidak boleh bohong. Au hibah, tidak boleh hibah. Hibah itu apa toh? Hibah ya apa? Ngondo tonggo, mengguncing, ya. Selama tidak ada guncingan, mulai dari terbenamnya matahari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, maka puasa itu akan membentuk sebuah benteng yang kokoh. Nah, benteng itu akan hancur dengan cara berbohong dan kiat-kiat khusus bagi yang puasa apa? Tidak boleh bohong, tidak boleh ghibah. Ini kiat-kiat khusus yang harus dijaga. Gitu maksudnya. Ini saya tambah ya, saya tambah. Jadi zaman Rasulullah ini sahih, ini masyhur cerita itu. Di zaman Rasulullah itu ada satu kisah. Nah, hadis ini dari sahabat Ubaid. Sahabat Ubaid ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna imra'ataini somata, ada dua wanita yang sedang melakukan apa? Ibadah puasa. Ini menjawab pertanyaan Bu Gurun ya, tentang kiat-kiat khusus yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan apa? Ibadah puasa. Ini ada cerita. Ada seorang dua perempuan yang sedang apa? Puasa. Terus perempuan yang sedang puasa itu mengalami hal yang sangat-sangat tidak pantas, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh dua wanita tadi yang sedang puasa tadi itu diceritakan oleh seorang lelaki kepada Rasulullah. Wa anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna hahuna imra'ataini qad somata wa innahuma qad kadata angtamuta minal atos fa'aradu anhu aw sakata. Jadi dua wanita itu kok kalau puasa itu seakan-akan mau mati, saking hausnya, hampir mati. Terus itu apa ya Rasulullah? Terus Rasulullah mengatakan, ud'uhuma, wis coba digoreni. Jadi wa innahuma qad katata angtamuta minal atos. Wanita yang sedang berpuasa tadi, dua-duanya itu kalau puasa itu kayaknya sudah tidak kuat banget ngelae sampai apa mati, bisa. Fa'aradu anhu aw sakata. Terus akhirnya setelah cerita ya, laki-laki itu tidak menghadap Rasulullah melengo gitu, atau terus terdiam, diulangi lagi. Akhirnya dengan cerita itu Rasulullah menyampaikan, faqala ud'uma, coba wis gorene wis, gorene. Wong lurumu gorene. Faja'ata. Lalu kemudian laki-laki tersebut
membawa dua wanita yang sedang puasa. Qala faji biqadakhin. Ayo coba nampan ambil nampan gor ini. Ya, setelah wanita itu dibawa oleh seorang lelaki disowanke nang Kanjeng Nabi, akhirnya wanita itu sampailah ke hadapan Rasul. Lalu Rasulullah memerintah untuk ngambil nampan. Faji biqadahin. Faqala Rasulullah li ahatima. Terus lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada dua wanita yang sedang puasa, yang kalau puasa itu tadi kalau puasa itu langsung lemes, wis gak kuat koyok ape mati, disowanke karo Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi merintah kon nampan, ya dah. Setelah ambil nampan, akhirnya Kanjeng Nabi ngomong nong salah suwijine wanita tadi, ki coba utahke muntahke apa sing neng jero anumu iku, utahke, muntahkan apa yang ada di dalam perut kamu. Faqat qayhan wadaman wasodidan walahman. Masya Allah. Akhir wanita mau muntah, ya, nanah, geteh, sak dagingnya metu kabeh, hatta malaat nisfal qadah. Utahe kuwi mau sampai nampane meh kebek. Ini cerita. Terus muntah wis muntah entek, yus metu kabeh. Utahe metu, getahe metu, sampai campur daging metu kabeh di situ. Hatta malat nisfal qadah, sampai itu memenuhi apa? Nampane meh penuh. Wis leren. Sumakola lil ukhra. Terus Rasulullah manggil lagi. Ini wong wedok sing rene. Ki, kowe mutah. Kayak nampan loro sing mau kuwebek. Ono utah, ono geteh, ono nanah, ono daging, wabeh, ono sate barang metu. Waliyadzubillah. Terus setelah wis meh kira-kira bek sak nampan, wis rampung, terus sijine dipanggil neh karo Kanjeng Nabi. Ini, setae. Ki, ayo ditahno je, apa sing nang jero. Akhire faqat min qayhin wa damin wa sadidin wa lahmin abitin wa ghairihi, macam-macam malah yo nanah, geteh, daging, semacam-macam metu kabeh. Hatta melaat al-qadah, sampai utahane wong wedok sing sijine meneh sing nomor loro mau yo ngebeki nampan. Summa qala Rasulullah, ketika sudah semua keluar, Rasulullah mengatakan inna hataini somata amma ahalallahu lahuma wa aftarata ala ma haramallah. Ya, jadi wanita dua ini dia berpuasa ya, puasa amma ahalallah, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dia lakukan. Tapi wa aftarata ala ma harrama alaihima, tapi mangane, omongane, perbuatane yang dilakukan itu perbuatan haram. Paham? Panganane haram, omongane ya glucah. Akhirnya wa aftarata ala ma harrama alaihima. Ya. Lah faja'alata ta'kulani milluhu minnas. Jadi orang yang ghibah, ya, terus namimah, ini sebenarnya dia memakan dagingnya manusia, temannya sendiri. Sehingga Allah mewujudkan lewat
langsung di hadapan Rasulnya, supaya apa? Ini hadis yang sangat masyhur, supaya menjadi sebuah acuan ya, ketika kita puasa itu kiat-kiat khususnya apa? Ya jangan ghibah, karena orang yang ghibah ini bagikan makan daging, saya keluar semua. Jangan bohong ya akhirnya ya tadi diwujudkan oleh Allah, geteh, nanah, semua keluar yang kotor-kotor itu. Nah ini sebuah cerita ya untuk apa, Al-Qodah itu nampan yang besar loh ya, tidak seperti namanya wong Indonesia nampan sing gede sing wedhus sitok. Waktu Abah iku neng Mekah itu wedhus siji langsung disunduk, disate, diblekno neng kono. Ini nampan yang besar itu sampai apa memenuhi nampan itu ya. Masih ada pertanyaan? Gini Abah, tadi sudah diceritakan sama Abah mengenai amaliyah atau amalan-amalan dalam puasa. Kemudian tadi sudah dikaitkan dengan cerita-cerita Nabi zaman dahulu. Kemudian di sini kan Abah sebagai pengasuh pondok pesantren, biasanya tuh Abah kalau ngasih santrinya itu mungkin dalam di bulan Ramadan bacaan-bacaan atau mungkin dikir-dikir agar kita lebih kuat dalam berpuasa itu apa? Untuk supaya puasa menjadi kuat, tidak mudah tergoda, ya. Terus rasa, ya ini jadi saya tekankan lagi fungsi apa? Fungsi Ramadan itu kita pahami dulu. Terus apa amalan yang supaya kita ini menjadi enjoy dalam berpuasa gitu ya. Nah, istaksiru fihi min arba'i hisol. Kita harus memperbanyak 4 hal. Khoslataini tarbawna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina lakum anhuma. Ya, kita harus memiliki 4. Yang 2 ini ya, yang 2 ini amalan ini apabila kita lakukan, kita pasti akan mendapat ridho dari Allah, sehingga puasa akan terasa apa? Enteng, enak ya. Kiat-kiat khusus apa? Fasyahadatu alla ilaha illallah, diperbanyak untuk zikir la ilaha illallah, la ilaha wastaghfiruh, diperbanyak untuk beristighfar ya, diperbanyak untuk istighfar. Terus yang ketiga, kita selalu meminta supaya Allah memberikan anugerah kepada kita menjadi orang yang ahli surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu sebagaimana doa yang diajarkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi memperbanyak zikir ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa meminta apa? Surga dan dijauhkan dari neraka. 4 ini yang harus. Terus pendukungnya ya, pendukungnya dari 4 itu, amalan yang harus kita miliki itu al-iksar, terlebih karena bulan Ramadan adalah bulan nuzulul Quran ya, al-iksar min tilawatil Quran. Jadi lianna syahra Ramadan ini syahrun nuzulul Quranil Karim ya, maka kiat khusus
ketika kita melakukan ibadah puasa ini al-iksar min tilawatil Quran, memperbanyak amalan-amalan khususnya membaca Al-Quran. Yutilul qiraah fi qiyami Ramadan, ya diperpanjang bacanya Al-Quran, diperpanjang. Semalam kalau dulu sahabat-sahabat dulu itu kalau Ramadan ini tidak henti-hentinya untuk membaca Al-Quran sampai pagi. Dulu sahabat-sahabat dulu itu sampai pagi. Kalau sekarang ini ya tidak ada lagi. Jadi al-iksar min tilawatul Quran. Jadi supaya puasa kita ini hebat, enak, enjoy. Ya, satu tadi memperbanyak zikir la ilaha illallah, memperbanyak istighfar, terus meminta supaya dimasukkan ke surga, dijauhkan ke Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini dibaca terus. Terus kedua, yutilul qiraah fi qiyami Ramadan lailan aksara min ghairi. Di malam itu dihabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu setiap malam itu khatam sekali, siang khatam sekali. Berarti Imam Syafi'i dalam satu hari satu malam itu dua kali khatam, tidak tidur. Kalau Imam Syafi'i itu jarang tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Itu amalan khusus yang mungkin bisa dijadikan rujukan, ya. Nah, terus ditambah sholat tasbih, ya. Nah, itu seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Setelah tadi sudah membahas tentang tata krama puasa, amal-amal puasa, faedah puasa, dan terakhir hikmah dari berpuasa itu apa? Jadi karena puasa itu instruksi khusus dari Sang Maha Pencipta, bukan lagi raja atau presiden, ya. Tadi saya katakan seperti itu kan. Nah, berarti fungsi, kegunaan, faedah yang akan didapat orang yang puasa. Al-ula asyamu sihatun lil abdan. Jadi orang yang ahli puasa pasti badannya akan sehat. Intinya puasa itu untuk menyehatkan badan. Jadi terkuras karena apa? Ya, otomatis orang yang berpuasa ini kan seharian tidak makan, ya. Maka fungsi kegunaan itu sihatun lil abdan. Jadi, puasa itu menyehatkan badan. Yang kedua, wa wiqayatun laha minal amrad. Jadi wiqayah, menjaga dari segala bentuk penyakit. Kalau memang di dalam badan kita sudah ada penyakit, ya, ini dengan puasa nanti akan secara komputerisasi, ya. Jadi wa idza maritu fa huwa yasfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau dokter menyembuhkan penyakit kan ada cara. Ada ya cara yang dioperasi, ya. Ada cara ini. Tapi kalau Allah, kalau kita memakai metode Allah, ya, Allah mengatakan wa idza maritu fa huwa yasfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuh. Jadi dokternya langsung Allah. Jadi kalau kita puasa, kita niatkan untuk menyembuhkan penyakit, ya. Boleh. Puasa awakku loro kabeh iki ana penyakite. Aku tak neng
dokterku langsung Allah, karena Allah mengatakan wa ila maritu bahwa yaswin, kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Aku puasa, aku niati, ini tidak puasa wajib loh ya, boleh, aku puasa hari ini, aku niati untuk menyembuhkan penyakit penyakit kumah, nanti Allah yang menyembuhkan dengan cara komputerisasi. Misalnya dengkul pegel ya, nah, sesuai dawai Allah wa idza maritu fahuwa yaswin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan, maka aku kepengen disembuhkan oleh Allah dengan metode puasa, karena sesuai hadis Kanjeng Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu pasti kamu akan sehat. Jadi kegunaan puasa pertama adalah menyehatkan badan, bisa menyembuhkan segala penyakit. Li'an aktsara ma ya'tari al-abdan minal asqam innama huwa bisabil fudolat. Karena rata-rata penyakit yang timbul di dalam tubuh manusia ini kelebihan, mangane ku kakean. Dik mangan. Ya nek kayak Mas Dwi gak pernah mangan, sehat. Sehat. Sing lemu-lemu kaya apa ini gudang penyakit. Tapi insya Allah abah sehat ya. Bu Gurun juga lemu juga gitu. Jadi apa? Li'anna aksaroma ya'tari al-abdan minal asqam inama huwa bisababil fudulat. Ya, karena kelebihan lemak, ya kan? Terus kelebihan ini apa, makanan yang ada di dalam, akhirnya tidak bisa menampung, ya. Karena kita ini kan kalau makan ini bukan menuruti kebutuhan perut, tapi kebutuhan mulut, paham ya? Makan orang-orang yang di luar itu kebanyakan makan bukan menuruti kebutuhan mulut, bukan menuruti kebutuhan perut, tapi nuruti kebutuhan mulut. Angger cangkeme pengen mangan, butuh mangan, padahal perutnya sudah tidak membutuhkan. Rasulullah cukup kamu berbuka dengan kurma 3 itu sudah nutrisinya sama dengan nasi 1 piring. Tapi kalau kita makan 3 ya kaya urung mangan iki, nek urung sego 2 piring gitu. Lah wa kasratul imtila, jadi dengan kita itu kakean nyemil ya, kakean iki ya itu, maka Rasulullah sumu tasihu safaru tastahnu uhzu tahnamu. Ini resep Rasulullah. Puasalah kamu pasti akan sehat. Coba kamu pergi ke satu tempat, pasti kamu akan kaya gitu. Akhirnya membangun relasi. Ini. Terus yang ketiga, salamatul ladzat wa tashihul afkar. Jadi orang kalau ahli puasa ini pikiran akan jernih. Ya. Terus nasatul quwah. Ya, nasatul kuat til hafadah wa taqlilu nisyaniha. Sedikit lupa, ingatannya hebat, luar biasa, ya. Jadi orang yang berpuasa itu hikmahnya ingatannya akan menjadi kuat, lupanya akan menjadi sirna, tidak mudah lupa, ingatannya kuat. Karena apa? Li'anna kasratal akal tuksiru rutubat. Ya, karena kalau kita banyak makan itu nanti kakean lemak, ya, kakean apa nih? Wis pokoknya macam-macam, sehingga lah fungsi yang terakhir nih saya sebut banyak sekali itu, cuma kita terakhir aja. Kalau kita ahli puasa maka khuffatu harokatil adha dituah, ringan kita melakukan ibadah untuk taat pada Allah itu ringan. Tapi nek wis kakean lemak, gembrot, gemuk, sedih-sedih fa inna sab'a, ya.
yurhil jasad jadi warek ya, warek apa bahasanya warek itu, kenyang ya, kenyang itu memberatkan badan. Wayas, jadi kedua berat untuk rasanya ibadah, berat ya. Maka Rasulullah berpesan sumu tasihu. Ini ya, kalau mau kalian puasa, karena puasa itu adalah instruksi perintah dari Sang Maha Kuasa. Hikmahnya sangat. Ada juga penemuan yang akhir-akhir ini bahwa puasa ini menjadikan orang awet muda. Kalau kita ahli puasa, tidak hanya Ramadan saja, maka kita akan kelihatan awet muda, cerah, ceria, mempesona, bahagia. Ya, itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya ya. Ya, alhamdulillah Abah, pada malam ini banyak sekali yang jenengan sampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih Abah. Di sini saya akan meringkas sedikit tentang apa yang dikatakan sama Abah Yai, apa itu tentang puasa. Puasa adalah sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu sebagai penguat kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian tadi banyak sekali amalan-amalan yang diberikan kepada kita, yaitu satu, kita lebih dekat kepada Allah, kemudian memperbanyak dzikir kepada Allah, istighfar, kemudian berdoa agar kita dimasukkan di surga dan kemudian dijauhkan dari neraka. Kemudian tadi yang terakhir yaitu tentang hikmah puasa, yaitu yang pertama adalah menyehatkan badan, kemudian sebagai penyembuh penyakit dalam diri kita, dan sebagai pikiran agar kita lebih jernih dalam berpikir, kemudian sedikit lupa cepat ingat. Kemudian yang terakhir adalah agar kita lebih awet muda. Itu yang diharap-harapkan manusia. Amin amin. Termasuk Bu Hurun nanti ya. Amin. Oke, matur suwun Abah niki sampun memberikan materi yang luar biasa. Amin amin. Terima kasih waktunya telah menerangkan apa itu puasa, faidah, kemudian hikmahnya. Amin amin. Oke, di sini alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Abah Kiai Haji Muhammad Nurholis Mulis BSAS PDI, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Sa'adah Tambak Selo Rosari. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.